Untuk kamu yang ingin dibacakan dengan tema tertentu, kamu tulis di komen. Nanti aku akan baca dan bisa jadi tema yang kamu inginkan adalah tema general reading yang aku bacakan di video selanjutnya. Hai, apa kabar kamu? Sehat ya? Sehat dong. Kita janji ya untuk sama-sama sehat. Janji nggak janji? Janjilah. Terima kasih yang udah selalu join di Live Love Flame Tarot. Dan untuk kamu yang baru aja join, it's really fantastic kalau kamu juga mau ikutan subscribe dan simak terus video ini sampai habis. Kali ini tema yang ingin aku bacakan adalah tentang orang yang pernah dealing sama kamu, pernah menghabiskan waktu bersama, tapi saat ini sudah nggak lagi atau menggantung gitu ya, nggak ada kabar, tapi ternyata dia masih susah move out dari kamu. Dia masih ngebayangin, dia masih ngarepin, dia masih inget, dia masih ngerasain kamu gitu ya, memanifest kamu, tapi pada kenyataannya hubungan kalian ini nggak jelas atau mungkin bisa saja sudah selesai. Itu ya temanya ya. Dan aku akan menggunakan kartu tarot dari The 100% Plastic Rider Tarot Deck. Sebenarnya banyak yang punya seri ini, yang punya dari seri RWS. Cuman yang menjadi spesialnya adalah kartu ini terbuat dari 100% plastik. So, nggak perlu khawatir takut patah karena sering di-shuffle atau kena air gitu, bisa dengan mudah kita lap dan kartunya aman. Dan untuk kamu yang mau dibacakan secara gratis, kamu bisa follow akun TikTok aku di Live Love Flame Tarot atau subscribe. Pada saat aku live, itu adalah kesempatan kalian untuk dibacakan secara gratis sama aku. Gitu ya. Aku akan mulai pembacaan. Siapa orang yang sulit move on dari kamu? Aku shuffle kartunya. Kalian coba untuk mengingat, atau mungkin ada orang yang kamu pikirkan apakah memang dia orangnya atau bukan gitu ya. Mudah-mudahan pembacaan kartu ini bisa memberikan pencerahan untuk kamu. Menarik energi baik, izinkan hal baik terungkap dan memberi ketenangan untuk kamu. Energinya dari Air, ada Gemini, Libra, Aquarius, Earth, Taurus, Virgo, Capricorn. Ada 6 zodiak yang aku sebutkan. Bisa jadi orangnya bukan berzodiak itu, tapi bisa saja energinya yang ketempelan gitu ya. Aku melihat memang saat ini orangnya sedang beban, ada rasa bersalah, ada rasa nggak lepas gitu ya sama kamu. Wajarlah kalau dia ingat tentang kamu gitu ya, karena di sini ada permasalahan. Mungkin saja kalian berpisah, ada unfinished business, tiba-tiba hilang, tiba-tiba lost contact, tiba-tiba ngeblok, tiba-tiba nggak berkabar gitu, menghindar. Padahal sebenarnya kamu pernah menolong dia. Sebenarnya apa yang sudah pernah kamu tolong ya? Kamu pernah melakukan pengorbanan demi dia, mengorbankan perasaan kamu. Kamu membantu dia untuk memberikan dia pencerahan. Aku melihat di sini ada financial matters juga. Mungkin kamu pernah membantu dia dalam keuangan sehingga dia terbebaskan dari permasalahan gitu. Terbantu sekali dengan sikapmu. Selain dari financial juga kamu berkorban perasaan. Mungkin kamu yang lebih memperjuangkan hubungan ini, sedangkan dia
terkesannya ya biasa aja, atau memberikan harapan tapi nggak jelas gitu. Pada akhirnya nggak jelas apa yang saat ini dia rasakan ke kamu. Dia merasa memang dia yang meninggalkan kamu. Ada sesuatu yang sudah selesai. Dia merasa menyakiti kamu, tidak memberikan kamu yang terbaik, rasa bersalah karena dia tahu kamu sudah memperjuangkan dia, tapi tidak demikian dengan dia ke kamu. Itu yang dia rasakan. Apa yang terjadi dengan dia saat ini? Kenapa dia masih merasakan itu ke kamu? Setelah hubungan ini gak jelas gitu, apakah yang tadi aku bilang dia meninggalkan, dia ngeblok, atau pada akhirnya sudah tidak berkoneksi kembali, dia di sini tidak dalam kondisi yang nyaman. Justru dia malah semakin terpuruk. Kondisi dia saat ini sedang berusaha melewati batas maksimal dia gitu. Dia pikir dengan kamu, setelah kamu tolong, dia bisa menghadapi atau mendapatkan kehidupan yang layak, kehidupan yang jauh lebih baik. Tadinya dia berpikir seperti itu, tapi dia salah. Pikiran dia salah. Dia justru malah semakin terpuruk, mencoba untuk bangkit. Dia sudah melakukan maksimal, tapi dia tahu saat ini yang dia butuhkan lebih dari maksimal yang pernah dia lakukan gitu. Berusaha banget. Jadi dia merasa ada sebuah kesalahan. Kenapa dia meninggalkan kamu? Dia masih nggak tahu masa depannya bagaimana. Malah semakin gelap gitu. Bukannya bersama kamu di sini ada the sun, terang. Justru setelah tidak sama kamu dia the moon. Malah jadi misteri. Itu yang membuat dia gagal move on dari kamu. Ternyata bersama kamu jauh lebih nyaman. Kamu jauh lebih memudahkan hidupnya. Dia belum menemukan orang yang mau berkorban untuk dia seperti apa yang kamu lakukan, apa yang ingin dia lakukan ke kamu. Waktunya kan saat ini lebih banyak untuk merenung ya, menyesali gitu. Nah di saat dia merenung, dia itu pengennya di sini ada salah paham. Dia ingin mencoba menjelaskan alasan dia pergi, alasan dia ngeblok, tapi nggak ada keberanian. Jadi kayak dalam merenung tuh dia tuh pengen banget suatu saat tuh dia bisa kembali. Perkara kamu menerima dia atau enggak itu enggak menjadi soal, tapi rasa bersalah dia ini dia pengen utarakan ke kamu, meluruskan kenapa dia pergi gitu, untuk melakukan sesuatu yang lebih baik pada hidupnya. Ternyata enggak. Hutang-hutang bisa jadi dia ingin selesaikan, walaupun saat ini dia belum mampu untuk membayarnya. Kalau misalnya memang benar ada sejumlah nominal yang pernah kamu bantu. Peluang ke depan. Dia ada sesuatu yang harus dia rubah. Ada kartu kematian di sini. Dia mengharapkan sebuah perubahan dalam hidupnya, tapi ternyata dia semakin hancur. Ketika dia tidak bisa menyelesaikan rasa bersalahnya ini, jadi kayak energinya tetap stucknya di kamu gitu. Ya karena kamu sendiri merasa dia pergi tanpa kabar, tanpa alasan. Akhirnya dia itu kayak terus-terusan merasa bersalah. Dan ada satu titik di mana dia akan merasa hancur. Karena sudah menyia-nyiakan kamu. Apa yang harus kamu lakukan?
Di sini ada energi air sama ada fire untuk kamu ya. Jadi ada Gemini, Libra, Aquarius, ada juga Aries, Leo, Sagittarius. Tapi belum tentu zodiaknya kamu gitu, tapi lebih kepada mungkin energimu saat ini memandang dia tuh adalah energi elemen-elemen dari air dan fire. Kalau kamu berpikir untuk melupakan, tidak menunggu lagi gitu, itu adalah hal yang sebenarnya baik juga buat kamu. Karena kestabilan finansial saat ini penting banget buat kamu. Daripada menunggu dia yang gak jelas gitu, yang masih belum punya rasa percaya diri untuk menemui kamu walaupun dia punya niat. Selama dia belum menemui, sarannya kamu fokus pada stability, kestabilan finansial kamu. Karena di sini akan banyak peluang-peluang komunikasi gitu ya. Ketika kamu stabil finansialnya, aku melihat dia akan hadir lagi. Jadi momennya itu saat ini, selagi kamu menunggu, stabilkan finansial kamu, stabilkan mental kamu, karena bisa saja kamu saat ini terluka, mencari-cari, menderita gitu ya karena ditinggalkan. Tapi ini fasenya ketika kamu sudah stabil, dia ini akan kembali, akan ada komunikasi lagi sama kamu. Peluang ke depan hubungan kalian bagaimana ketika kamu sudah stabil? Apakah dia juga sudah stabil? Peluangnya bisa saja. Jadi selagi kamu menstabilkan finansial, dia pun sedang bangkit untuk merintis keuangan dia gitu. Tapi bisa saja ketika kalian stabil, ada pihak ketiga. Peluangnya kamu akan menemukan orang baru. Orang yang jauh lebih bisa menghargai kamu, lebih bisa menempatkan diri kamu di posisi yang memang layak untuk dicintai. Kamu layak untuk bahagia gitu. Baru orang itu akan hadir, dan disinilah kamu kayak ada fase bingung. Memilih orang yang baru yang sebenarnya jauh lebih bisa menghargai kamu, atau kembali dengan orang yang sulit move on dari kamu. Tapi aku melihat dia akan memperjuangkan kamu pada akhirnya. Dia akan melakukan apapun, meminta kamu kembali, sementara kamu sudah memiliki orang lain yang tadi aku bilang jauh lebih bisa menghargai kamu. Gitu. Pesan semestanya aku baca dari Angel and Ancestors Oracle dari Cal Gray. Menarik energi baik, izinkan hal baik terungkap dan memberi ketenangan untuk kamu. Drop yourself. Lepas topengnya, lepas topeng kamu. Saat ini, yang kamu gunakan, kamu mungkin akan pura-pura baik-baik saja, padahal sebenarnya hubungan ini membuat kamu menderita. Akuin, iya kamu kecewa, iya kamu terluka dengan sikapnya gitu. Mengakui itu adalah sebuah langkah awal kamu berdamai dengan keadaan. Supaya apa? Supaya kamu bisa bangkit untuk stabilitas kamu sendiri, untuk upgrade your value lagi, your skill lagi, fokus kepada mimpi kamu. Gitu. Berdamai dulu, menerima dulu kepergiannya, walaupun saat ini dia gagal move on atau sulit move on, tapi kamunya perbaiki diri kamu sendiri lagi. Gitu. Perkara dia datang gak datang itu udah menjadi urusan nanti, karena ketika kamu stabil, kamu menjadi pribadi yang lebih matang, bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda, tidak terlalu mengharapkan dia lagi, bisa lebih realistis lah. Karena pesan semestanya yang kedua adalah wise one. Grow within your current situation. Lihat pada kenyataannya sekarang. Ketika kamu susah, dia kemana? Ketika kamu butuh dia, dianya kemana? Tapi ketika kamu stabil, ada orang yang lebih bisa menghargai kamu, dia datang lagi. So, bersikap realistis itu adalah pesan yang ingin disampaikan oleh semesta untuk kamu terhadap orang yang sulit move on sama kamu. Oke? Sekian
pembacaan kartunya. Good news and bad news ya ternyata, tapi mudah-mudahan ini menjadi pencerahan buat kamu. Untuk kamu yang ingin dibacakan dengan tema tertentu, kamu tulis di komen. Nanti aku akan baca dan bisa jadi tema yang kamu inginkan adalah tema general reading yang aku bacakan di video selanjutnya. Yuk, janji sama aku ya. Kita janji untuk sama-sama sehat, sama-sama berkuat, bertahan, berjuang. At the end, janji untuk sama-sama berhasil. Janji untuk sama-sama aku terus di Live Love Flame Tarot. Janji gak janji? Janjilah. Dan gak pernah bosan untuk selalu mengingatkan bahwa aku dan kamu layak untuk dicintai. Aku dan kamu layak untuk bahagia. Kenapa? Karena aku dan kamu istimewa.